Shalom warga kerajaan. Bagaimana seorang ayah yang godly, yang saleh, yang hidup dalam Tuhan bisa berpengaruh begitu luas. Contoh luar biasa adalah seorang murid daripada Paulus bernama Filemon. Cuma satu kitab dan cuma satu pasal. Tapi kita bisa belajar banyak di sini. Kita lihat peranan pada Paulus sebagai bapak rohani yang berpengaruh begitu luas, saudaraku. Saya sendiri tidak punya anak secara jasmani, tapi ukurannya bukan gedung yang saya bangun, pelayanan yang kita dirikan dengan tentu saja yang pekerjaan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak dan ataupun anak rohani kita. Kita lihat di sini Paulus melihat dirinya sebagai hukuman karena Kristus. Dia tidak lihat dirinya sebagai the prisoner of Rome. Dia bilang prisoner because of Christ Jesus. Dan Timotius saudara kita lihat di sana hubungan yang sangat baik. Dan kepada Filemon adalah seorang pengusaha. Dan saudaraku kita melihat di Kolose. Dan juga disebut co-partner ataupun co-worker daripada Rasul Paulus. Dan Apfia yang disebutkan dalam ayat kedua, ini adalah istri daripada Filemon dan putranya bernama Arkhipus, yang juga disebutkan dalam kitab Kolose salah satu teacher, pengajar di dalam jemaat. Tapi dimulai di mana? Jemaat di rumahmu. Menarik sekali. Influence-nya itu meluas saudaraku ya, sampai kepada komunitas. Dan kita melihat di sini contoh pembapaan yang luar biasa. Ada disebutkan seorang bernama Onesimus. Filemon ini seorang pengusaha yang mapan. Dari mana kita tahu? Sebab dia punya hamba-hamba, termasuk Onesimus ini. Dan juga dia seorang berpengaruh. Karena itu saudaraku, bergaulah dengan hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana untuk bisa berhasil orang-orang mulia di negeri. Merekalah yang aku teladani. Karena itu saudaraku, Filemon bergaul dengan Paulus dan Timotius. Dan akibatnya dimulai daripada his own family. Istrinya Apfia tadi berbuah banyak. Dan juga Arkhipus menarik sekali namanya. Arkhipus juga artinya apa saudaraku? The master of the horse. Apakah horse itu? Nafsu orang muda saudara. Rupanya dia ini punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Tetapi Filemon menarik sekali, yaitu the one who kisses. Artinya seorang yang sangat-sangat pandai bergaul saudara ya. Firman Allah mengatakan orang yang memberikan jawaban yang tepat seperti mencium bibir. Ada satu pepatah Tionghoa berkata, kalau Anda bisa tersenyum jangan buka toko, saudaraku. Dan di sini kita lihat bagaimana ada jemaat di rumah yang dia bina, bahkan menjadi besar, menjadi jemaat di Kolose yang dewasa dan luar biasa itu. Kita lihat berkat dari orang tua ayat ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan dia selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali aku mengingat engkau. Ada orang-orang tertentu dalam hidup saya yang kalau saya ingat mereka, hati saya terangkat dengan ucapan syukur. Dan saya berkata kiranya Tuhan menambahkan dalam kerajaanmu orang-orang seperti mereka ini. Dan kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, kalau Onesimus merugikan engkau, put that into my account. Artinya aku yang akan bayar kerugiannya. Menjadi seorang gembala itu tidak mudah dan perlu anugerah Tuhan, apalagi jadi bapak rohani. Dalam hidup saya ketika saya jadi penginjil, hidup saya gampang sekali saudara ya. Berserta dengan Tuhan kemana-mana saya berkhotbah di lapangan-lapangan. Bahkan baru minggu yang lalu saudaraku, di kota Dobo, di Kepulauan Aru, saya masih berbicara di tengah lapangan saudara. Tetapi ketika jadi gembala, memerlukan double grace, apalagi menjadi bapak rohani. So help me God. Dan saya berdoa semua bapak-bapak mendengar ini, coba periksa apakah istrimu berbuah, apakah dia penuh dengan sukacita, apakah dia berbahagia, dan bagaimana dengan anak-anak kita. Ingat apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak yang tidak bisa dituduh karena hidup tidak tertib. Karena itu saudara meminta anugerah Tuhan, supaya dalam keluargamu ada pengaruh yang mempengaruhi banyak orang dan pengaruh yang baik. God bless you all. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Supaya saudara pagi ini menikmati kemenangan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh makan tangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib itu ada bersama kita pagi ini saudara. Amin. Mari sama-sama kita mau baca dari Yesaya pasal 41 ayat yang 10. Mari sama-sama kita katakan firman ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai pagi ini Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyiapkan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami pagi ini. Pagi ini kami bersorak-sorai, kami mau menari, kami mau memuji, kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus bertata di tempat ini, bahwa kami boleh menikmati Engkau pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah yang jadi kekuatan kita pagi ini saudara. Mari menari buat Dia pagi ini saudara. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Meskipun musuh di depan kami, meskipun musuh di depan, rintangan menghadap, tahu katakan Engkau bersamaku. Katakan beribu lebat ini, berasa di sisi. Ku tahu katakan Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung agung dan keselamatan. Kuatkanlah perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Tuhan sumber kekuatan kami, kemenangan kami pagi ini. Haleluya. Mari katakan meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebat di diriku, berlaksa di sisi. Katakan ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Tuhan
Kami tidak perlu takut karena kami tahu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib itu ada bersama dengan kami. Penyertaan-Mu Tuhan itu cukup bagi kami pagi ini. Mari terus beracara di tempat ini Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Amin. Terutama katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Segalanya bagiku.
berlimpah El Shaddai. Berkatnya berlimpah El Amin, amin, amin. Terima kasih. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Tuhan, nyatakan isi hatimu dalam kehidupan kami. Firman yang hidup, firman yang membawa perubahan, firman yang memimpin kami dalam langkah-langkah perjalanan kami. Nyatakan kebesaranmu dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami akan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup, Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Roh Kudus beri bahasa yang sederhana agar kami bisa mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan semua waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat hari Minggu dan beribadah. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Tuhan jaga kita punya hidup. Tuhan bawa kita punya hidup atas semua rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tadi di ibadah pertama saya membahas tentang satu kata, yaitu namanya adalah living stone atau batu yang hidup. Di mana kita lagi bicara tentang leading as influencer in my church atau dalam komunitas kita. Nah, di ibadah yang kedua ini saya memberi judul apa yang kita akan bahas bersama-sama. Namanya adalah The Journey of Faith atau tentang perjalanan iman yang dipercayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bacakan firman Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan karena cukup panjang Bapak Ibu ya. Dari kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu dengarkan baik-baik dan saya akan membacakannya. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah Bapak Ibu semua yang saya kasihi, ya, ada sebuah pepatah yang pernah mengatakan seperti ini. Life is a journey, gitu ya. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kita tentu punya perjalanannya masing-masing bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan kehidupan saya menemukan setidaknya ada 2 perjalanan penting yang perlu terjadi di dalam kita punya hidup. Perjalanan yang pertama tentu adalah perjalanan di mana kita pertama kali dilahirkan Tuhan untuk ada dan hidup di muka bumi ini. Berarti kalau saya kira-kira 45 tahun yang lalu Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu,
Saya yang sebesar ini dulu pernah 39 cm dan hampir 3 kilo beratnya Bapak Ibu ya. Saya nggak langsung sebesar ini. 45 tahun lalu dimulailah perjalanan saya sejak hari itu. 1 detik, 5 detik, 1 tahun, 23 tahun, 43 tahun, 44 tahun, 45 tahun. Dan perjalanan terus berjalan sampai hari ini. Tetapi selain perjalanan yang pertama, juga ada perjalanan kedua yang penting terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu adalah perjalanan waktu kita dilahirkan kembali dalam kita punya kehidupan. Kira-kira tahun 1999, berarti itu sekitar 25 tahun lalu, saya memutuskan memberi diri saya untuk dilahirkan kembali. Di saat saya di titik udah hancur, merasa diri sampah dan gak bisa punya apa-apa lagi. Dan akhirnya perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus rubah hidup saya. Kalau firman Tuhan bilang kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau di gereja kita punya bahasa lahir baru. Kan lahir baru bukan kita masuk ke dalam perut ibu kita lagi. Tapi kita dilahirkan lagi bahwa sejak hari itu, Bapak Ibu tahu kalau naik mobil setir gak mungkin 2. Cuma boleh 1, setuju? Jadi artinya sejak hari itu 25 tahun yang lalu saya memutuskan pensiun dini sama hidup saya. Saya memutuskan lepas kendali kehidupan saya dan saya memutuskan duduk di kursi penumpang dan saya izinkan pribadi yang bernama Yesus yang mulai setir dan kendalikan perjalanan kehidupan saya. Bahwa mulai sejak hari itu bukan lagi tentang apa yang saya mau, tapi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bahwa sejak hari itu bukan lagi tentang kemana saya mau pergi. Tapi tentang kemana Tuhan mau bawa saya pergi di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan perjalanan tersebut terus berjalan sampai pagi hari ini. Nah, kita baru mendengar sebuah kisah bahwa hari itu murid-murid Yesus juga sedang dalam sebuah perjalanan. Hal yang pertama kita perlu perhatikan bahwa perjalanan mereka yang kita baru baca itu bukan atas inisiatif murid-murid. Tadi kita baca dimulai dari lalu Yesus memerintahkan murid-murid untuk naik ke atas perahu dan pergi ke sebuah tujuan di seberang. Jadi perjalanan ini itu atas perintah Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seberang. Waktu perjalanan itu dimulai gak terjadi apa-apa. Karena logikanya kalau mereka akhirnya mulai perjalanannya berarti kan begini Bapak Ibu. Semua yang dibutuhkan dan semua persiapan yang dilakukan untuk supaya mereka bisa berjalan telah tersedia. Benar ya Bapak Ibu ya. Artinya mereka akan cek cuaca bagus, perlengkapan sudah ada, peralatan sudah ada. Karena kalau belum siap belum tentu mereka mulai perjalanan. Tapi karena semua yang dibutuhkan sudah siap, lalu murid-murid memulai perjalanan. Firman Tuhan bilang, waktu mulai perjalanan gak terjadi apa-apa. Justru apa-apa terjadi di tengah-tengah perjalanan. Mereka mengalami hal yang sejujurnya, mungkin setiap murid gak pengen atau gak berharap ini terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka. Yaitu perahu mereka diserang dengan angin sakal. Sesuatu terjadi bukan di awal perjalanan, tapi justru sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan. Makanya tadi firman Tuhan bilang, perahu itu sudah beberapa mil jauhnya. Dan sudah kira-kira jam 3 subuh. Nah berarti kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, saya menemukan bahwa sesuatu terjadi kadang bukan di awal perjalanan kita. Tapi justru kadang di tengah-tengah perjalanan kita. Saya nggak pernah ketemu orang yang berkata begini, Pak tolong doakan ya, saya hari ini mau mulai bisnis. Nah target saya Pak 6 bulan nanti saya bangkrut Pak. Nah kira-kira bulan ke-10 saya gulung tikar, tolong doain ya Pak. Nggak ada, pada dasarnya nggak ada orang yang mau merencanakan musibah dan kegagalan dalam hidupnya. Saya nggak pernah ketemu pasangan yang berkata, tolong doakan Pak, kami mau menikah hari ini. Nah rencana kami 5 tahun ribut terus. Nah baru di tahun ke-6, nah rencanakan ya kira-kira kami bisa bercerai Pak. Enggak ada. Kita enggak pengen merencanakan kegagalan, tapi kadang di tengah-tengah perjalanan kita
Kita diizinkan sepertinya oleh Tuhan mengalami situasi yang kita nggak expect, kita nggak harap, kita nggak pernah minta bahkan, tapi kadang Tuhan izinkan untuk kita lewati di mana saya percaya. Ada pembelajaran yang Tuhan mau di balik semua itu. Firman Tuhan bilang tiba-tiba angin sakal datang menghadang perjalanan murid-murid. Bapak Ibu masih ingat ya apa itu angin sakal? Angin yang bergerak dengan kencang dari segala arah yang dapat berakibat fatal pada sebuah kapal yang sedang berlayar. Nah, tapi saya menemukan Bapak Ibu ya, berbicara tentang angin sakal Bapak Ibu, satu hal yang saya temukan, bahwa begini Bapak Ibu ya, angin sakal gak bisa membuat sebuah kapal tenggelam. Saya ulang ya, menurut saya angin sakal gak bisa membuat kapal tenggelam. Tetapi angin sakal dapat membuat gelombang air yang besar. Nah, gelombang air yang besar itulah yang bisa membuat sebuah kapal dapat tenggelam. Karena kalau kapalnya ada di darat gak di air, mau ada angin sakal sebesar apapun mungkin gak memberikan pengaruh apa-apa sama kapal tersebut, betul? Tapi karena kapal itu ada di tengah air, makanya waktu angin sakal datang, angin sakal membuat gelombang air yang besar, di mana gelombang air yang besar itulah yang dapat membuat kapal tersebut menjadi tenggelam. Yang bukankah kalau kita lihat, gelombang air yang sama itu juga dibutuhkan untuk kapal sampai ke tujuan. Zaman dulu belum ada kapal motor Bapak Ibu. Mereka pakai layar, artinya kapal tersebut membutuhkan gelombang air untuk sampai ke tujuan. Tapi ternyata gelombang air yang sama tiba-tiba dapat membuat kapal itu mengalami karam dan tenggelam. Waktu saya merenungkan ini saya sampai pada kesimpulan bahwa Bapak Ibu kadang dalam hidup hal yang dapat membawa kita kepada tujuan, kadang justru hal yang sama juga dapat membawa kita mengalami kegagalan. Saya ulang pelan-pelan. Saya menemukan kadang dalam perjalanan kita, hal yang sebenarnya dapat membawa kita kepada tujuan, kadang hal yang sama dapat membawa kita mengalami kegagalan. Waktu saya merenungkan, kira-kira hal apakah yang sebenarnya bisa membawa kita kepada tujuan, tapi hal yang sama juga bisa membawa kita mengalami kegagalan. Saya sampai pada satu kata ini Bapak Ibu, motivasi. Saya menemukan Bapak Ibu, waktu motivasi berubah, arah berubah. Waktu motivasi berubah, tujuan bisa berubah Bapak Ibu. Dua orang bisa melakukan hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Ada orang bisa melayani di tempat ini. Saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan telah tebus saya punya hidup. Dulu saya hancur, saya kehilangan semuanya. Saya udah gak punya uang, keluarga berantakan, gak punya pekerjaan. Tapi Yesus jamah saya punya hidup, Dia kasih kesempatan saya punya hidup. Karena Tuhan telah begitu baik sama hidup saya. Saya putuskan saya mau berikan saya punya hidup, saya berikan saya punya waktu, saya berikan saya punya tenaga. Untuk saya mau melayani Tuhan di gereja ini, untuk saya mau melayani Tuhan di tempat ini. Sebagai tanda terima kasih atas apa yang Tuhan telah buat dalam hidup saya. Karena itu saya dedikasikan saya punya hidup untuk saya melayani Tuhan. Atau juga bisa kita bilang saya mau melayani Tuhan karena amplop persembahannya besar. Dua-duanya bisa sama dengan motivasi yang berbeda. Dan sekali lagi motivasi siapa yang tahu? Diri sendiri Bapak Ibu. Sama Tuhan. Dan di sini saya belajar. Dan mohon maaf saya pernah bilang dulu zaman di Swisswell dulu. Ini nggak ada urusannya sama kerohanian seseorang Bapak Ibu. Kalau nggak kita nggak akan dengar pendeta curi uang gereja, pendeta selingkuh dan buat hal nggak masuk akal. Saya juga pendeta, tapi kan saya bukan Casper Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa ngalamin, tapi saya nggak boleh pakai itu semua untuk saya memanfaatkan semua yang bisa dilakukan. Saya perlu sadar diri saya, jaga diri saya untuk nggak menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan itu semua bicara tentang satu kata. Apa yang menjadi motivasi di balik semua yang kita lakukan. Bisnis yang kita kerjakan, keluarga yang kita besarkan,
pelayanan yang kita lakukan, yang menjadi motivasi di balik itu yang akan menuntun tujuan dan arah perjalanan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita berjalan di arah yang benar dan di tujuan yang benar. Nah karena itu saya nggak menemukan buku lain selain yang namanya Alkitab yang bisa mengajarkan bagaimana kita bisa menjaga kita punya hidup dengan arah motivasi yang benar dalam perjalanan kita. Ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama-sama dari ayat-ayat yang kita baru baca. Yang pertama tadi di ayat yang ke-31 dikatakan begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata prinsip yang pertama yang menjadi arah motivasi perjalanan kita sangat ditentukan dari apa yang menjadi belief dalam kita punya hidup. Apa yang jadi percaya dalam kita punya hidup. Tahukah bahwa hidup kita di-drive, hidup kita didorong dari apa yang kita percaya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kalau kita percaya bahwa hidup itu harus jujur, bisnis itu harus jujur, melayani itu harus tulus. Kalau kita percaya bahwa kita perlu dulu dahulukan orang lain, kita perlu izinkan tolong orang lain, ringan hati kita, itulah yang tampak dalam perjalanan kita. Tapi kalau kita percaya, ya sudahlah Pak, ini sudah terjadi di kota-kota besar kok. Semua juga buat, semua juga lakukan. Orang Medan bilang siki dikit juga gak apa-apa lah Pak. Juga gak ada yang lihat juga. Itulah yang akan tampak dalam kita punya hidup. Karena itu perhatikan apa yang jadi belief. Apa yang Anda percayai hari ini tentang membangun usaha, tentang melayani, membesarkan anak, mengasihi istri, belajar. Itu semua di-drive dari apa yang jadi belief. Apa yang kita percaya dalam kita punya hidup. Nah belief ini atau percaya kita sangat dipengaruhi dari yang saya sebut namanya adalah value. Yaitu nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah apa yang saya anggap penting dalam hidup. Apa yang saya anggap bernilai dalam hidup. Karena saya temukan Bapak Ibu ya bahwa kita hanya terfokus. Kita hanya mengingat. Kita hanya mengerjakan apa yang kita anggap bernilai dalam hidup. Saya ulang pelan-pelan. Kita hanya terfokus, kita hanya mengingat dan mengerjakan apa yang kita anggap bernilai dalam hidup. Contoh sederhana. Bapak Ibu boleh bantu saya yang tadi pagi sebelum ibadah sudah sarapan, boleh angkat tangan? Oh belum sarapan. Yang sudah sarapan boleh angkat tangan Bapak Ibu? Iya. Saya mau tanya, tadi makannya berapa suap Bapak Ibu? Ada yang ingat berapa suap? Tadi dari parkiran Bapak Ibu sampai duduk ke sini, Bapak Ibu berjalan berapa langkah Bapak Ibu? Loh, tapi berjalan dong, Bapak Ibu nggak ngesot kan? Itu Bapak Ibu suap dong, dikunyah, disuap dong. Terjadi nggak? Terjadi benar. Tapi kenapa kita nggak ingat? Simple, nggak penting Pak. Nggak ada nilainya. Kenapa saya mesti ingat berapa suap? Kenapa saya mesti ingat berapa langkah? Itu nggak penting buat saya Pak. Sekarang saya tanya, tanggal gajian ingat Bapak Ibu? Tanggal batas bayar pinjol kita masih ingat Bapak Ibu tanggal berapa? Oh ingat, itu paling kencang. Kenapa? Kita anggap itu ada nilainya. Artinya kesimpulannya apa? Semua hal terjadi sama kita punya hidup. Sebenarnya. Pernah gagal? Pernah. Pernah berhasil? Pernah. Pernah tertawa? Pernah. Pernah menangis? Pernah. Pernah maju? Pernah. Kita pernah mundur? Kita pernah. Semua hal sebenarnya terjadi sama kita punya hidup. Tapi kita hanya terfokus kepada apa yang kita anggap punya nilai di situ. Kalau kita taruh nilai itu kepada kegagalan, kesedihan, kekecewaan, itu yang tampak. Lalu kita bilang, saya orang paling malang di dunia ini Pak. Kalau saya tanya, pernah berhasil? Enggak Pak. Nah itu tahu bahwa kamu gak pernah berhasil, itu adalah sebuah keberhasilan. Karena apa? Semua terjadi Bapak Ibu. Cuma yang mana kita adding value di situ, itu yang drive kita punya hidup. Sapi di India sama sapi di Indonesia nilainya beda Bapak Ibu. Di Indonesia katong makan dari ujung ekor sampai ujung hidung, kita sikat semua. Tapi di India mereka anggap sapi itu Tuhan Bapak Ibu. Jangan coba-coba potong.
Anda tabrak, Anda ditangkap langsung Bapak Ibu. Itu bukan sapinya beda Pak. Di Indonesia itu sapi KW4, KW5. Nah yang di India itu Pak, itu sapi titisan Dewi Bulan turun dari langit langsung. Sapinya sama. Tapi ada orang yang adding value di situ, nilainya jadi berubah. Kita alami Pak, Bu, dalam hidup semua. Realita hidup kita lewati semua. Tapi kenapa kadang orang cuma ingat yang jelek-jelek saja. Orang cuma ingat yang gagal-gagal saja. Karena kadang-kadang di mana kita taruh nilai di situ. Itu yang drive kita punya kehidupan. Coklat Silver Queen. Di bulan, di YouTube ya. Acara ini disponsori oleh Coklat Silver Queen Bapak Ibu ya. Coklat Silver Queen di bulan Februari nilainya beda sama Coklat Silver Queen di bulan April. Kenapa? Bulan Februari apa anak-anak generasi? Hari Valentine. Harganya sama, rasanya sama, nilainya beda. Karena kita taruh value di situ. Nah, apa yang jadi nilai dalam hidup kita, itu yang dorong motivasi kita. Nah, nilai ini dibuild atau dibangun dari apa yang Anda dan saya hormati dalam hidup. Saya pakai kata honor. Karena kita hanya menghormati apa yang kita anggap bernilai dalam hidup. Contoh di ayat Matius pasal 13, Anda ingat cerita ini? Saya sengaja nggak buka ayatnya. Ini cerita tentang ketika Yesus ditolak di mana Bapak Ibu? Di tempat asalnya sendiri. Kita tahu cerita itu Yesus pulang kampung ya, dia mudik, dia kembali ke tempat asalnya dan dia mulai mengajar di situ. Lalu orang-orang takjub mendengar Yesus mengajar. Tapi tiba-tiba kalau Anda baca, pada akhirnya orang-orang malah lari tinggalin Yesus. Lalu Yesus bilang begini, seorang nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya sendiri. Bahkan kalau Anda baca di garis paling bawah terakhir, Yesus bilang begini, lalu Yesus heran karena di tempat ini mujizat jarang terjadi. Sebelumnya dia buat mujizat yang supranatural. Ternyata di tempat Yesus tidak dihormati, mujizat jarang terjadi. Waktu saya baca kata tidak dihormati itu dalam bahasa aslinya without honor. Ternyata bentuk ketidakhormatan orang-orang kepada Yesus hari itu bukan mereka maki-maki Yesus. Bukan mereka meludahi Yesus. Bukan mereka berkata-kata kasar kepada Yesus. Ternyata waktu kata Yesus tidak dihormati, dari bahasa aslinya without honor, muncul kata ini, common. Tahu arti kata common? Diperlakukan cuma biasa. Nggak ada yang spesial. Itu kata common. Mereka lihat gini, lah itu kan anak tukang kayu tetangga kita. Bapaknya kan Yusuf namanya. Loh kakak adiknya teman main kita setiap hari. Ya ilah ternyata ini dia atau kita pikir ini orang siapa. Ya emang gak ada yang spesial sama dia mah. Kita pikir siapa ternyata tetangga kita doang. Lalu mereka meninggalkan Yesus. Di titik mereka memperlakukan Yesus dengan cuma common. Mungkin kita gak pernah maki Tuhan. Mungkin kita gak pernah marah sama Tuhan. Tapi ternyata bentuk ketidakhormatan kepada Tuhan adalah hanya memperlakukan Tuhan sebagai sesuatu yang biasa dan bukan yang spesial dalam perjalanan kita punya hidup. Karena itu prinsip yang pertama. Yang menjadi arah motivasi dalam perjalanan kita yaitu adalah belief. Apa yang Anda dan saya percaya dalam hidup. Prinsip yang kedua dikatakan di ayat yang 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata yang kedua, hal yang kedua adalah yang menjadi arah motivasi dalam perjalanan kita bahwa belief kita akan sangat menentukan, saya sebut namanya adalah keputusan dalam kita punya hidup. Decision itu menjadi langkah dalam perjalanan kita. Manusia adalah makhluk berkeputusan. Setuju Bapak Ibu ya? Dari Anda tadi pagi mau pakai baju apa, sampai Anda nanti mau makan di mana, kita adalah makhluk yang berkeputusan. Adakah yang tadi pagi habis mandi, buka lemari mau pakai baju, gak usah lihat, ambil aja baju, ambil aja celana gitu ya. Baju polkadot warna pink gitu ya, celana garis-garis warna coklat gitu ya, pakai aja.
Kan enggak. Kita pikir, saya mau putuskan pakai baju apa gitu ya. Saya mau putuskan pakai celana apa gitu ya. Atau mau seragam gitu ya, kayak bapak-bapak yang luar biasa di sini gitu ya. Baju seragam suami istri, oh hari ini seragamnya batik dan semua. Itu adalah keputusan. Makanya hari itu ya, 12 orang stres, panik, takut mati di atas kapal. Tapi dari 12 orang tersebut, 11 yang hanya lihat situasinya, 11 orang yang cuma bilang, mana guru nih? Kok dia bawa kita dalam situasi seperti ini? Kok dia bawa kita dalam keadaan seperti ini? Mana dia? Dari 12 orang itu, cuma satu orang yang akhirnya putuskan, ambil keputusan. Saya harus keluar dari situasi ini. Dia masuk akal nggak turun dari kapal? Gak masuk akal. Tapi dia berani ambil keputusan daripada dia menyalahkan keadaan dan gak buat apa-apa dalam kehidupan. Keputusan menjadi penting dalam kita punya hidup. Tadi saya cuma contoh adalah hal sederhana. Tapi dalam menentukan bisnis, menentukan pelayanan, pasangan hidup. Itu adalah hal-hal yang krusial dalam kita punya hidup. Makanya kedewasaan seseorang sangat dilihat dari keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupannya dia. Karena itu ini prinsip penting Bapak Ibu. Ambillah keputusan yang benar. Dan bertanggung jawablah atas setiap keputusan yang kita ambil dalam kita punya hidup. Dunia berkata, berani berbuat, berani bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam kita punya hidup. Waktu orang gagal bertanggung jawab dari setiap keputusan yang dia ambil, yang dia akan lakukan adalah dia akan cenderung salahkan semua. Dia akan salahkan orang lain, dia akan salahkan keadaan, dia akan salahkan Tuhan sekalipun atas apa yang terjadi sama hidupnya dia. Sehingga dia gagal menemukan pembelajaran penting dalam perjalanan kehidupannya dia. Saya rusak seperti ini Kak, karena orang tua saya gak peduli sama saya Pak. Saya ini anak broken home, papa pergi, mama gak jelas, makanya saya rusak Kak. Saya hancur seperti ini Pak. Karena partner bisnis saya dulu tipu saya. Semua karena dia hancur habis saya seperti ini. Saya seperti ini karena pemimpin saya gak peduli sama saya. Karena pemimpin saya gak pernah kasih waktu buat saya. Karena pemimpin saya fitnah saya. Ngomongin yang jelek tentang saya. Semua karena dia. Sehingga akibatnya kita cuma salahkan orang lain. Kita cuma salahkan keadaan. Kita cuma salahkan Tuhan. Tapi kita gagal menemukan pembelajaran inti dari apa yang terjadi sama kita punya hidup. Itu saya sebut namanya ini Bapak Ibu. Playing victim. Kita sepertinya merasa bahwa saya korban di dunia ini Pak. Saya korban karena pemimpin saya. Saya korban karena keluarga saya. Saya korban karena bisnis saya. Saya ini korban Pak. Makanya saya seperti ini Pak. Saya belajar Bapak Ibu semuanya. Berhenti menyalahkan semua. Latih diri. Ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Selama kita gagal, kita hanya terus menyalahkan semuanya. Kita hanya menyalahkan keadaan, kita hanya menyalahkan situasi, kita hanya menyalahkan kondisi. Anak muda banyak banget saya ketemu dan dia bilang, saya ini anak broken home Pak. Makanya hidup saya hancur nih, saya melacur, saya terikat narkoba, saya masuk penjara. Ini semua Kak, karena saya punya orang tua yang gak peduli. Saya hancur, makanya saya seperti ini, saya anak broken home Kak. Sepertinya kayak bahwa semua anak hancur itu boleh hancur hanya karena mereka merasa adalah anak broken home dan orang tuanya rusak. Saya hampir setuju Bapak Ibu. Sampai saya ketemu istri saya. Istri saya namanya Melisa. Dulu saya pernah bawa sekali di Swiss Bell. Istri saya lahir dalam sebuah keluarga. Ya, papanya itu pemakai narkoba kelas berat. Mamanya terbatas tunarungu, nggak bisa dengar. Dari kecil istri saya mengalami pemandangan, papanya pulang mabok, pukul mamanya, hajar mamanya, enggak peduli. Papanya dulu kalau mau marahin istri saya enggak dimaki istri saya disundut rokok sama papanya. Umur waktu dia masih kecil, kedua orang tuanya bercerai. Dan dia tinggal sama mamanya, seorang single mother yang sangat terbatas pada waktu itu. Tapi dari dia kecil, sampai hari ini, kecintaannya sama Yesus gak pernah pudar sama sekali Bapak Ibu. Dia gak pernah sentuh satu batang rokok. Dia gak pernah minum satu gelas bir. Dia punya 1000 alasan untuk bilang saya layak jadi hancur. Karena keluarga saya seperti itu. Tapi dia gak pernah lakukan semua itu.
Tapi kalau suaminya, ya Allah hancurnya minta ampun dulu Bapak Ibu, Bapak Ibu. Tapi di situ saya belajar. Ternyata isunya bukan tentang apa yang terjadi Bapak Ibu. Keputusan kita menghadapinya. Satu kali seorang ibu konseling sama saya. Suaminya pakai narkoba, hampir 17 tahun lamanya Pak. Habis semua Pak, usaha kami hancur, tabungan semakin menipis, anak-anak berantakan. Dan memang pelayanan saya sama adik saya memang banyak menangani anak keluarga yang seperti ini. Narkoba, HIV. Nah entah kenapa hari itu saya digerakkan Tuhan menjawab dengan cara yang beda. Biasanya jawaban saya teknis taktis Bapak Ibu. Oke Ibu pertama buat ini, tabungan Ibu selamatkan, nomor telepon polisi ini kasat narkoba, ini polsek, Ibu catat, anak-anak disingkirkan dulu. Jadi saya selalu biasanya begitu. Ibu buat A, Ibu buat B, Ibu buat C, Ibu lakukan begini dulu. Biasanya saya seperti itu. Tapi entah kenapa hari itu saya jawabnya berbeda. Ini yang saya bilang, oke Bu, menurut saya Ibu harus berdoa buat suami Ibu. Nah dia nggak suka sama jawaban saya. Hah Pak, cuma doa Pak. Saya udah jauh-jauh ketemu Bapak loh ini. Masa cuma doa doang? Nah itu kan kita kadang-kadang ya. Kesana kayak doa itu kayak gak ada bobotnya. Nah ibu mau saya suruh ngapain? Ambil timba sumur 12 kilo dan semua lari dan semua. Enggak Bu, ya saya rasa berdoa Bu. Dia ngoceh, dia mengeluh tapi akhirnya dia terima. Ya sudahlah Pak, ya udahlah kata dia. Ya sudah, kami berpisah di situ dan kami gak ketemu lagi setelah itu. Sampai kira-kira beberapa bulan kemudian, gak sengaja kami ketemu dalam sebuah acara pesta pernikahan. Ternyata kami menghadiri pesta pernikahan yang sama. Dari jauh dia lihat saya, dia lari teriak, Pak, 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 dia panggil saya. Saya lihat dia, saya sudah lupa siapa orang ini. Jadi waktu dia lari ke saya ini di pikiran saya ada utang gak ya? Ada cicilan gak ya? Kan gak lucu di tengah pesta dia teriakin, bayar utang lu sekarang. Nah waktu dia mendekat saya baru ingat, ini ibu yang waktu itu. Begitu dia sampai di depan saya, gak ada basa-basi, saya langsung dimaki. Saya mau marah sama Bapak, Bapak itu bohong sama saya. Hah, kenapa Bu? Pak, sejak kita ketemu Pak, sampai hari ini, saya gak pernah berhenti berdoa Pak. Setiap hari saya berdoa, tapi hancur masih tuh. Suami saya masih pakai narkoba, masih berantakan semuanya. Keluarga masih berantakan, bisnis gak diurus, Bapak bohong sama saya. Saya diam sebentar, baru saya jawab, enggak Bu, perubahan besar terjadi Bu. Mana buktinya Pak? Saya bilang, dia bilang, enggak ada yang berubah. Saya enggak mau kalah kan, enggak Bu, perubahan besar terjadi. Tunjukin sama saya Pak, apa yang berubah? Enggak ada yang berubah Pak. Lalu saya menjawabnya, ini yang berubah Bu. Ibu jadi berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Baru saya jelaskan, Bu, mungkinkah semua proses ini bukan tentang Tuhan memproses suami ibu, tapi tentang Tuhan memproses hidupnya ibu. Puji Tuhan gak ada hak sepatu yang dilempar ke saya setelah itu. Tapi dia paham akhirnya. Kita suka gitu Bapak Ibu, kita suka lempar bola Bapak Ibu. Semua karena dia. Tapi Pak, dia yang selingkuh Pak, saya yang ditipu Pak. Tenangkan dirimu, bertanggung jawab dan hadapilah. Tapi bisnis saya yang berantakan karena dia Pak. Dia yang kerjain semuanya. Tenangkan dirimu. Hadapilah dan bertanggung jawablah. Kedewasaan seseorang dilihat dari bagaimana dia bertanggung jawab dari setiap keputusan yang diambil dalam perjalanan kehidupan. Hal yang sama juga yang Petrus lakukan. Makanya dia bilang, Tuhan saya mau lompat Tuhan. Kan kondisinya beda Bapak Ibu, kenapa? Opsinya cuma 2, kalau nggak lompat mati mereka Bapak Ibu. Tapi yang 11 menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, tanya mana Yesus. Cuma Petrus yang cuma bilang gini, oke, ini chaos keadaannya, oke, keadaannya nggak sesuai yang kita harapkan. Tapi saya nggak fokus sama keadaan, saya nggak fokus kepada mana Tuhan, mana nggak mana Tuhan. Tapi fokus saya adalah I have to do something. Saya perlu putuskan lakukan sesuatu. Makanya dia putuskan keluar dari kapal. Suasananya mungkin beda kalau hari itu nggak ada badai Bapak Ibu. Kalau Petrus keluar mungkin murid-murid yang lain malah teriak, wah keren Petrus, salto Petrus, lompat ke sana Petrus, ke kiri Petrus. Enggak Bapak Ibu,
Karena suasananya, kondisinya cuma kalau nggak lompat, selesai. Tapi Petrus nggak menyalahkan semuanya. Dia cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya ke sana, saya mau ke sana aja Tuhan. Makanya ini yang saya bilang ya, stop playing God and stop blaming God. Berhenti bermain menjadi Tuhan dan berhenti menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Ambil keputusan, bertanggung jawablah, hadapi sampai selesai bersama-sama dengan Tuhan dalam kita punya perjalanan. Itu yang akan menolong kita Bapak Ibu tetap pada arah yang tepat, tetap pada arah yang benar dalam kita punya perjalanan kehidupan. Saya nggak pernah bilang ini mudah, tapi saya tahu bahwa anugerah dari Tuhan memampukan kita bisa melewati dan menjalani semuanya. Amin Bapak Ibu semuanya, ya. Kakak Peter, saya ulang pelan-pelan. Jadi prinsip yang pertama adalah tadi arah perjalanan kita ditentukan dari belief. Dari apa yang Anda dan saya percaya dalam perjalanan kita. Lalu yang kedua adalah arah perjalanan kita ditentukan dari decision kita. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan orang lain. Ambillah tanggung jawab. Hadapi, selesaikan, dan lewatilah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang terakhir, prinsip yang ketiga, ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata. Garis bawah kata ini Bapak Ibu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tahu hal yang ketiga, kita perlu yang namanya guidance Bapak Ibu. Kita perlu dituntun. Dan Yesus berkata, hari ini, apakah perkataan Yesus masih pimpin kita punya hidup? Hari ini, apakah masih Dia yang guide, yang tuntun langkah dalam kita punya hidup? Saya belajar Bapak Ibu ya, kadang saking terlalu profesionalnya kita melayani, kita kadang suka kehilangan nilai ini. Saking begitu jago dan ahlinya kita mengerjakan semua, kita kehilangan suara ini. Dan Yesus berkata, hari ini apakah suaranya masih pimpin kita punya hidup? Kalau saya ulang, kita masih mendengar gak suaranya berkata sama kita punya hidup? Kadang mungkin kita jalan sendiri, kadang mungkin kita tersasar, dan kita gak tahu jalan pulang. Izinkan suara itu tuntun kembali kita jalan pulang. Makanya orang bisa kesepian di tengah-tengah keramaian kehidupan. Satu hal yang saya belajar, waktu kita kehilangan suara ini, yang kita dengar cuma suara diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan suara kita terbatas Bapak Ibu, terbatas. Sehingga kita perlu kembali lagi datang sama Dia dan dengar suara Dia. Saya terbatas Bapak Ibu. Berkali-kali saya cuma dengar suara saya. Tapi waktu saya kembali lagi dengar suaranya Dia, itu yang rubah hidup saya. Saya gak pernah lupa Bapak Ibu. Waktu saya duduk di ruang dokter dengan mama saya. Dan dokter bilang, papa kamu itu kena kanker. Waktu saya dengar kata kanker Bapak Ibu, hancur saya punya hidup. Itu saya masih muda, saya belum menikah. Saya lagi semangatnya melayani. Saya udah kasih hidup saya bukan 100 mungkin, 1000% buat Tuhan. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ada sebuah realita. Dokter bilang, papamu kanker. Saya diam, mama saya menangis di sebelah saya. Saya hanya pegang tangan mama saya. Dan saya tanya sama dokter, dok, ini udah stadium berapa dok? Dokter lihat hasil dan dia bilang, ini stadium 4 Pak. Saya nggak punya kata-kata Bapak Ibu. Itu seperti kayak runtuh semua hidup saya. Habis-habisnya. Akhirnya saya harus tanya lagi pertanyaan yang saya paling gak mau tanya. Tapi saya tanya, dok, kira-kira umurnya bertahan berapa lama dok? Dokter lihat hasilnya lama. Akhirnya dia bilang, menurut laporan ini, umur Pak Roni
Bapak paling lama hanya bertahan 1 bulan Pak. Gak mungkin lebih dari 1 bulan. Saya diam. Saya punya masalah besar. Kedua, saya harus kembali ke kamar dan harus kasih tahu sama papa hasilnya seperti apa. Saya nangis jalan di rumah, ke lorong rumah sakit. Depan pintu kamar saya hapus air mata saya. Dan saya buka pintu, papa saya lagi duduk, baca koran, terus begini. Gimana hasilnya? Saya diam saja. Jelaskan pelan-pelan. Puji Tuhan papa saya kuat. Papa saya cuma bilang, ada Yesus. Tenang aja Pak. Kami putuskan akhirnya mencari opini berikutnya. Jadi kami bawa papa waktu itu berobat di negara Cina, kota Guangzhou. Gak lama saya, mama, adik saya, papa saya, kami naik pesawat berangkat ke Guangzhou. Di pesawat Bapak Ibu, saya ambil keputusan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini saya berhenti melayani. Saya bilang, Tuhan hari ini saya udah kasih semua hidup saya udah kasih masa muda saya udah habis-habisan buat Tuhan, tapi malah sakit Bapak. Gak fair saya bilang, gak adil Tuhan. Saya masih muda, saya belum menikah. Saya mau lihat papa saya ada di pelaminan waktu saya menikah nanti. Saya pengen lihat papa saya gendong cucunya dia. Saya bilang, gak adil Tuhan. Saya putuskan saya berhenti. Saya hanya pergi ke Cina, cuma jaga papa aja. Di Guangzhou kami tinggal di rumah sakit. Hari itu Tuhan kasih waktu buat papa saya. Kira-kira 11 bulan. 11 bulan baru papa saya meninggal dunia. Nah, next time saya cerita pengalaman saya tinggal 11 bulan di rumah sakit Bapak Ibu. Itu ada orang ya, udah habis orang Surabaya. Dikasih bolong di semua, dokter keluarga udah pesan kremasi, mau dikremasi. Saya sama adik saya dokter bilang doain, kita doain Bapak Ibu. Saya tumpang tangan Bapak Ibu, sembuh Bapak Ibu. Orang Makassar satu orang, dokter panggil istrinya. Bu, gak bisa Bu, kami lepas sekarang Bu. Dan Bapak langsung meninggal. Istrinya bilang boleh, tapi kita mau panggil Bapak Beni sama Bapak Yeri dulu. Nah dokternya ini ateis Bapak Ibu, dia benci sama saya sama adik saya. Karena di rumah sakit itu saya sama adik saya dibilangnya pengamen. Karena kami setiap hari cuma bawa gitar ke satu kamar doain terus seperti itu. Ke dokternya bilang harus Bu dipanggil Bu dia. Saya mau dipanggil. Ya sudahlah kata dokternya. Ya sudah, datang saya adik saya. Laki bapak itu udah nggak ada lagi. Istrinya di sebelahnya, lalu suaminya nyanyi lembut di telinga suaminya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua nangis, saya aja nangis. Kalau papa saya begitu, gimana? Haleluya. Tiba-tiba bapak tersebut 1 tetes air mata keluar. 2 tetes keluar. Mulai mengalir air mata. Tiba-tiba dia buka matanya. Dia angkat tangan. Berdoa bersama-sama istrinya. Itu dokter ada di situ. Tuh dokternya bilang apa? Bu, nyanyi terus Bu. Jangan berhenti Bu. Nyanyi terus Bu. Nyanyi terus Bu. Dokter semua datang dipanggil. Hidup lagi. Tapi saya doain papa saya, mati Bapak Ibu. Orang lain saya doain sembuh. Papa saya tumpang tangan, nubuatan, segala nubuatan. Mau model apa? Enggak. Saya bilang selesai. Sebelum meninggal papa saya 3 hari, 5 hari sebelum meninggal. Dia kangen Makassar, saya pernah cerita di doa pagi. Dia kangen Makassar, bapak saya besar di Makassar. Jadi datang saya lupa, ada satu om yang di MRC itu ternyata dia driver yang bawa papa saya di hari-hari terakhir. Karena papa saya udah gak kuat, datang ke Makassar cuma untuk naik mobil keliling aja Karebosi. Kantornya Makassar dulu masih Makassar Utama papa saya, PSM, lihat rumah di Jalan Merpati, muter aja udah berapa hari. Kembali ke Jakarta, berapa hari kemudian papa saya meninggal dunia. Habis. Tapi kalau saya cuma dengar suara saya sendiri, saya gak mungkin ada di sini hari ini. 15 tahun sampai hari ini. Saya tetap melayani Bapak Ibu. Saya tetap berjalan. Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap jaga. Saya gak bilang mudah. Ya tentu di bulan-bulan pertama, kalau Anda pernah kehilangan, pasti Anda tahu rasanya seperti apa. Tapi setelah lewatin semua,
waktu saya berhenti dengar suara saya sendiri dan kembali datang dengar suara Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara sampai hari ini. Kita perlu Dia tuntun kita punya hidup. Itu yang tadi makanya Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang suruh saya jalan, saya nggak akan jalan ke sana. Itu bukan Musa bodoh Tuhan, Bapak Ibu. Musa didikan raja. Dia ahli strategi perang, ahli strategi ekonomi, ahli strategi tata negara, ahli strategi tata kelola. Dia dididik sebagai seorang anak raja. Tapi ketika dia mau melangkah, dia bilang, Tuhan, kalau saya jalan ke sana bukan karena kemampuan saya, bukan karena harta saya, bukan karena intelektual saya, bukan karena pengalaman saya, tapi saya nggak mau jalan ke sana kalau bukan Tuhan yang suruh saya jalan. Cuma itu Tuhan. Hari ini kita berdoa, izinkan Dia pimpin kita punya hidup. Agar dalam perjalanan kita sampai pada tujuan yang tepat yang Tuhan bawa kita punya hidup. Amin Bapak Ibu. Saya boleh undang kita berdiri sama-sama. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Boleh jadikan doa kita hari ini. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Sekali lagi bersama-sama, pandang Yesus dan katakan dari hatimu, bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa firman Tuhan mulai dari pagi sampai pada ibadah kedua ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Beni yang sudah melayani. Ya, saya orang Makassar bilang basoro hari ini. Ya, kenyang firman Tuhan ya, karena pagi lain
Saya pikir ibadah kedua juga lain, ternyata luar biasa. Tuhan begitu baik bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, persembahan kita bisa kita salurkan lewat QRIS yang ada di monitor, bisa juga lewat transfer, dan di luar juga ada peti persembahan, ada amplop di situ. Bisa kita salurkan berkat kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang baik, yang luar biasa mengasihi kami. Firman-Mu melimpah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Beni yang sudah Engkau pakai baik ibadah pertama maupun ibadah yang kedua, Engkau akan pakai terus di dalam pelayanan kepada Engkau ya Bapa. Berikan kesehatan yang baik, berikan suasana sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya. Berkati kehidupan nikah dan rumah tangganya Tuhan. Berkati pelayanannya di mana hamba-Mu melayani Engkau. Saatnya umat-Mu akan membawa persembahan kepadamu ya Bapa untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menyalurkan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa persembahan kami. Kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada beberapa pemberitahuan yang perlu juga disampaikan, yaitu bahwa sebentar selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya jangan langsung pulang. Ibu-ibu ada menyiapkan berkat ala kadarnya, pengganjal perut untuk kita di luar, sekaligus kita fellowship-nya juga di luar. Ya, ada teh, ada kopi, ada air putih juga, ada kue-kue yang disiapkan, kita fellowship juga di luar. Himbauan yang berikut bagi keluarga-keluarga yang mungkin merasa mau menyalurkan berkat untuk fellowship di luar juga, menyiapkan kue-kue ala kadarnya. Ya bisa melapor kepada ibu-ibu yang mengambil bagian bekerja di luar ya. Jadi yang mau berkorban, saya mau bawa kue deh minggu depan umpamanya, ada ibu-ibu di luar, boleh disampaikan di sana untuk disiapkan. Himbauan yang berikutnya yaitu bahwa minggu depan tanggal 18 Agustus ya, sehari sebelumnya kita kan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Dan besoknya hari Minggu kita berkumpul kembali di sini. Ada himbauan ya dari para pelayan bahwa kalau ada dress code merah putih, kita pakai merah putih. Ya, ini bukan suatu hal yang dipaksakan, tapi kalau ada ya silahkan. Kalau ada berkat lebih, beli juga lebih bagus. Ya, anak-anak kecil mungkin bisa bawa itu ya, ada stiker merah putih di pipi, biar kita rame-rame lah. Ya, puji nama Tuhan, saya kira itu sekedar ya pemberitahuan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya, saya percaya kita sangat diberkati bagi ini saudara, amin. Adakah Bapak Ibu Saudara pagi ini yang boleh baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau boleh lambaikan tangan saudara kalau ada. Adakah? Wah, jemaat yang setia ternyata semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat pagi ini. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupanmu, hidup nikahmu, keluargamu, pekerjaan, studi dan pelayananmu, serta apa saja yang engkau perbuat dalam hidup takut akan Tuhan, dan di dalam kebenaran Tuhan akan buat berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan biarlah damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama terima berkat, katakan sama-sama, amin. Selamat Puji hari nama Minggu, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.